Shalom, selamat malam sahabat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kami bisa bersama-sama bertemu di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Henry David Kalangi, anggota Pelkat PKLU GPIB Harapan Indah Bekasi. Air jiwaku merindukanmu, Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami, Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Setelah melewati segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, maka pada malam hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu ke atas kami, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami kehendak Tuhan lewat firman pada malam hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, mohon bimbingan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dapat membentangkan kebenaran firman-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah di tengah kami dan berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18, yang menyatakan, di Kaisarea ada seorang laki-laki yang bernama Cornelius, seorang perwira dari batalion yang disebut Batalion Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk memanggil seorang bernama Simon yang disebut juga Petrus.
Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dia. Sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, kira-kira tengah hari, ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba ia diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki 4, binatang melata, dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, Petrus, sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis." Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Sementara Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Orang-orang yang disuruh oleh Kornelius telah berdiri di depan pintu mencari rumah Simon. Mereka memanggil seseorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus menumpang di rumah itu? Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat PKRU yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita pada malam hari ini, kehadiran yang membebaskan. Isi dan tujuan Injil Lukas serta kitab para rasul sebagai tulisan yang dipersembahkan kepada Theophilus dinyatakan di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Setiap utusan Kristus mempunyai tugas untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan terhadap orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Petrus, Rasul Yesus Kristus, dengan penuh semangat memberitakan misi Kristus dalam pelayanannya. Namun, ternyata belum bebas dari berbagai belenggu masa lalunya. Belenggu halal dan haram masih mengikat dirinya. Sebagaimana jawabannya terhadap perintah Tuhan. Tidak, Tuhan, aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis. Ayat 14 dalam pembacaan kita. Pelayanan Rasul Petrus juga menjadi pelayanan gereja Tuhan pada masa kini, dengan berlandaskan pada kasih Tuhan Yesus yang mengampuni, membebaskan, dan membarui. Melalui peristiwa Kornelius, sang perwira, pemimpin pasukan, bukan golongan Yahudi atau Kristen, tetapi tidak mempergunakan semua atribut dirinya untuk mendapatkan penghormatan. Justru sebaliknya, Kornelius melayani dengan rendah hati
dan berbagi sukacita. Kerendahan hati itu jugalah yang ditunjukkannya saat berjumpa dengan Rasul Petrus. Ia sujud dan merendah kepada Petrus. Cornelius melakukan semuanya karena ia adalah seorang yang takut akan Allah. Takut akan Allah juga membuat Cornelius menjadi seorang yang murah hati dan seorang pendoa. Semua itu membuat Cornelius diterima oleh semua orang di sinagoge. Sikap takut akan Allah dan iman yang kuat mampu menerobos segala batasan status dan primordial yang ada. Saudaraku, firman Tuhan hari ini menghantar kita memasuki peraduan dengan kesediaan untuk menghadirkan kasih Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Merindukan Engkau, bagiku melebihi segalanya. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Sahabat PKLU, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Kami PKLU GPIB, kami bersedia untuk Tuhan pakai di tengah masa lanjut usia kami untuk menjadi saksi-Mu yang hidup, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, kepada teman-teman PKLU kami, dan jemaat Tuhan. Pakailah kami, anggota Pelkat PKLU, di bawah pimpinan Roh Kudus Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Tuhan di dalam sorga, malam sudah menjadi bagian untuk kami beristirahat. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam tidur kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh dan kesehatan yang baru, menerima hari baru, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Biarlah kita boleh terus bersama-sama beribadah di dalam setiap ibadah Pelkat PKLU, dan kita semua selalu diberi kesehatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati.